Ini sangat luar biasa sakitnya bila untuk menapak, sehingga kalau dia berjalan pasti nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, kemudian dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dipanjangkan usia dan penuh berkah. Pada video kali ini mengulas sedikit masalah urat kejepit. Kemarin saya mengurusin pasien saya, salah satu pasien saya cewek, dan mengalami urat kejepit. Kalau urat kejepit itu beda dengan saraf kejepit. Kalau saraf kejepit sakitnya hampir setiap waktu, setiap saat, setiap jam. Sedangkan urat kejepit itu terjadinya pada saat dia melangkah, ini sampai kemari sakit, kemudian dia bergerak, dia duduk lama atau berjongkok lama, kaki tekuk lebih parah. Sebenarnya kalau di dunia medis tidak akan dikenal yang namanya istilah urat kejepit, karena yang mereka pelajarin adalah saraf, tidak ada istilah urat tapi saraf. Walaupun urat kejepit ya mereka tetap mengatakannya itu saraf kejepit, tapi saraf kejepit dengan urat kejepit terdapat perbedaan yang menonjol, yaitu berupa rasa sakit. Kalau rasa sakitnya waktu melakukan gerakan tertentu, kadang-kadang saja, atau gerakan jongkok terlalu lama atau berdiri terlalu lama, jika ada di kaki itu terasa sakit. Kalau saraf kejepit ini biarpun dia duduk diam, ini tetap akan sakit kapanpun, tidak malam tidak siang. Nah, sedangkan urat kejepit itu kadang-kadang saja sakit, tapi kalau dia kenanya di betis ini kemari sampai ke telapak kaki, itu dia pakai berjalan, itu sangat luar biasa sakitnya. Jadi begitu, kalau dia urat kejepit, yaitu sakitnya pada saat gerakan tertentu. Kebetulan pasien saya itu ngalamin sakit urat kejepit, bukan saraf kejepit. Itu dari batas ini, betis belakang dekat di bawah dengkul ini, dengkul belakangnya. Nah ini sampai kemari, ini sakit semua, dan ini sangat luar biasa sakitnya bila untuk menapak, sehingga kalau dia berjalan pasti nangis. Dia sudah sangat khawatir dengan keadaan itu. Saya bilang ini urat kejepit, dan pemulihannya jauh lebih mudah dibandingkan saraf kejepit. Jika Anda mengalami gangguan semacam urat kejepit di samping sini, yang paling sering itu kalau nggak di tengah ini ya sini, atau kadang-kadang di wilayah ini, tapi ini sangat jarang, mungkin dalam 10 orang belum tentu ada satu. Tapi kalau yang ini, karena ini banyak yang mengalami ini, nggak cewek nggak cowok, sama aja banyak. Nah kalau sini sudah mulai manteng, penyebabnya urat kejepit ini ya karena dia karena sering naik turun tangga, kemudian posisi telapak kaki belum pas, dia udah ngangkat aja badannya sebelahnya atau kaki yang sebelahnya. Nah cara menanganinya kayak seperti yang terjadi sama ibu itu kemarin. Cara menanganinya seperti yang terjadi sama ibu kemarin itu ya dari area ini dulu ya, selesaikan. Dia kan batas ini nih, sana ini sakit, ini juga sakit. Sakitnya kedua sisi ini luar biasa sampai kemari. Jadi kayak orang kulitnya sakit, tapi kalau ini separuh sebelahnya, ini sampai ke kaki. Nah pertama yang tengah ini kan ada urat, ini kita kendorin dulu. Pijatnya harus dari atas ke bawah. Itu adalah semacam kaidah yang semacam kebiasaan yang sudah dari dulu turun-temurun. Ibaratnya orang membuang kotoran itu nggak pernah ke atas, tapi selalu ke bawah, karena badan manusia juga terbuat dari tanah, buangnya ke tanah. Nah terus kemudian Anda rapikan ini dulu, pelan aja. Ini pada saat saya gini kan kemarin itu orangnya nangis. Nah ini sakit luar biasa, dan dia nggak pernah merasa sakitnya seperti itu. Ini pakai jempol, kenapa? Karena powernya lebih bisa terarah, terukur dibandingkan 4 jari ini, gitu, nyebar misalnya. Jadi ini seperti ini terus sampai kemari ya. Nah
Nah setelah ini kita lakukan pemijatan pelenturan ini selama 3 atau 4 menit. Ini diulang-ulang begini gitu. Jangan digusur ke sana. Selain ini sakit, bulu kakinya juga pada rontok gitu, sungsang kalau kemari. Jadi kemari. Nah setelah ini dia agak lentur, kita pindah kemari nih, wilayah ini tuh kelihatan. Ini pun dia nggak kena urat kejepit pun ini sakit dia, karena dia setiap hari berkendara roda 4. Jadi ini seperti ini terus kemari, ini kemari ya, ini terus ini ke sini terus. Nah ini sakit. Ini kalau saya pegang ini dari sini ya, 1, 2, harus ada powernya disesuaikan aja. Kalau misalnya pasien itu udah kelojotan ya itu terlalu sakit, pelan-pelan aja. Barangnya orang ngegas, gasnya dikendorin gitu. Nah tadi setelah kita ini kan, kita lentur-lenturin dan sini tadi sudah selesai. Sekarang fokusnya kemari, karena ini yang mulai sakit banget ini wilayah. Yang sakit banget itu, karena yang sakit banget itu wilayah ini sampai kemari. Nah yang paling menyiksa ini telapak kaki dia ini. Kalau dibuat napak, karena di sini ada urat kejepit itu sama seperti urat ketarik tapi lebih ekstrim lagi. Ini kita harus kendorin ini dulu, karena ini tulang kering, nggak ada urat, nggak ada otot seperti tulang sampingnya. Nah, seperti ya tulang kecil yang di sampingnya. Jadi ini nggak perlu dipijat ini, karena ini tulang. Ini aja batas tulang ini ada jaringan. Otot itu gampangnya daging. Kalau urat yang ini urat seperti ini. Jadi kayak gitu, kendorin terus sampai ke mata kaki. Nah ini, gini. Kalau di sini kita tekan gini udah nggak sakit, tekan nggak sakit. Terus di sini juga ditekan nggak sakit. Nantinya akan berpindah ke area sini sama telapak kaki. Setelah sini kita rapikan dan ditekan nggak sakit, bikinin nggak sakit. Nanti kita fokus lagi ke wilayah ini, pergelangan sendi ini, terus begini. Nah, ini kemari ya, Anda bisa perhatikan gitu. Terus ini dikendorin karena ini manteng semua, dan diginiin dia udah kalang kabut di sananya yang punya kaki ini. Diginiin udah sakit banget. Ibu itu pun kemarin sama, udah jerit-jerit, cuman hanya itu solusinya, karena kalau pakai obat pun dia udah makan banyak obat, percuma, malah nanti ginjalnya kena, efek dari obat, livernya kena gitu. Nah terus ini kayak gini. Nah ini pijitan seperti ini seperti orang kayak nyeri di mata kaki yang pernah video yang saya buat, nyeri di telapak kaki di video yang pernah saya buat. Nah ini cuman ini lebih parah sakitnya, dia tiap waktu aja, tiap pergerakan. Kalau yang di sini kan waktu itu terutama pagi hari, kalau ini keseluruhan sampai kemarin tuh. Ini seperti ini nih, pergerakan begini lahan ini diurai karena ini mantang, dan begini pun dia udah lojotan orang karena sakit. Dan tekanan itu disesuaikan aja. Kalau telapak kakinya empuk lembut ya nggak perlu ditekan keras, tapi ada sebagian orang telapak kakinya ini tebal kulitnya, sehingga saya sering mempergunakan ini untuk menekan begini ini supaya mengena di bagian yang menjadi bagian dari masalah urat kejepit tadi. Ini terus begini nih. Nah kalau ini Anda tidak perlu lagi menggunakan kompresan segala macam, yang penting dilenturin. Jadi kalau yang nggak parah, biasanya 2 kali pemijatan seperti ini, terbebaslah orang tersebut dari urat kejepit betis dan telapak kaki. Jadi kalau misalnya berat bisa sampai 3 kali 4 kali, begitu pengalaman saya sehari-harinya. Nah jadi seperti itu cara penanganannya, seperti itu ditusuk. Misalnya dari betis ya, dari ini tetap dari sini betis, urat kejepit di sini, efeknya pasti ke telapak kaki selalu, dari dulu, zaman dulu sampai sekarang. Urat kejepit di betis belakang, larinya pasti sampai kemari.
dan Anda nggak perlu panik pengeroposan tulang lah, pengapuran tulang lah, karena apa, tulang sudah tidak oke lagi macam-macam. Tapi itu pasti disebabkan terutama yang ini ya, urat kejepit. Kalau dia saraf kejepit, jangankan ini dalam keadaan duduk biasa pun ini sakit. Jadi perbedaan saraf kejepit dan urat kejepit itu ada bedanya, kecuali kalau Anda ke dokter nggak ada namanya urat kejepit. Jadi demikian penjelasan saya video singkat ini, semoga ada manfaatnya bagi mereka yang mengalami trouble sini kemari. Adapun bila Anda mengalami masalah yang kurang lebih mirip, nah kemudian Anda belum tahu caranya, silakan Anda tinggalkan pertanyaan kolom komentar. Demikian, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.